Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Market Outlook Amandana. Ini adalah Market Outlook yang berlaku dari tanggal 11 sampai 15 Oktober 2021, ataupun ini adalah minggu kedua di bulan Oktober. Nah, seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail, video ini akan menganalisa pair Euro USD, GBP USD, XAU USD, USD JPY, Euro JPY, dan GBP JPY. Nah, sebelum kita masuk ke dalam chart, kita akan melihat apa yang terjadi di minggu ini. Oke, di dalam minggu ini, di hari Kamis, kemungkinan nanti akan ada terjadi FOMC meeting. Jadi kalau misalnya minggu lalu itu ada NFP, dan di bulan lalu juga ada FOMC meeting dan interest rate. Jadi di minggu ini, di hari Kamis malam, atau lebih tepatnya itu di Jumat pagi ya, Jumat pagi itu akan ada FOMC meeting di sini jam 2 pagi seperti itu. Oke, jadi yang ingin trading di pair USD harap berhati-hati di sana. Dan juga nanti kita akan melihat bagaimana dampak dari FOMC di dalam market, yang dimana kita ketahui bahwa hasil dari NFP kemarin itu lebih jelek dari perkiraan dan bahkan dari bulan lalu seperti itu. Tapi di sini ada yang menarik, yaitu adalah di sini saya akan kasih lihat di minggu lalu itu NFP dia akan jelek. Nah, dia di NFP. Oke, di sini NFP-nya kan hari Jumat. Oke. Ini NFP di bulan lalu sebanyak 366.000 ada payroll. Lalu di bulan ini diperkirakan akan ada 500 penambahan sebanyak 500.000, tapi ternyata keluarnya adalah 194.000. Ini kan sangat jauh sekali. Nah, di sini ada juga hal yang menarik adalah selain non farm payroll adalah jumlah unemployment rate-nya di sini ataupun tingkat penganggurannya. Ternyata tingkat pengangguran ini turun signifikan, yaitu sebesar 4,8%, yang dimana jika ini hampir mendekati 4%, maka benar-benar the Fed ini akan benar-benar melakukan yang namanya tapering seperti itu. Jadi di sini kita akan lihat apakah dampak dari NFP dan sekaligus unemployment rate ini kan berbanding terbalik. Nah, bagaimana dampaknya di market, di sini kita akan lihat di dalam chartnya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam chartnya, seperti biasa jika teman-teman suka dengan video market outlook seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lain. Ataupun bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, sekarang kita akan langsung saja masuk ke dalam chartnya melalui TradingView. Oke, jadi ini merupakan aplikasi TradingView-nya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin download TradingView versi desktop yang saya pakai ini, langsung ke dalam kolom deskripsi. Oke, di sana sudah ada link untuk downloadnya TradingView versi desktop. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu di DXY dulu, ataupun indeks dolar. Di indeks dolar sendiri, dia masih bisa bergerak naik ya. Ini Fibonacci-nya masih bagus. Tapi supaya tidak ribet, ini akan saya hapus dulu. Oke, di sini ada Fibonacci-nya masih bagus ya. Masih bisa bergerak naik Fibonacci-nya. Nah, untuk NFP kemarin, kita di hari Jumat itu mempunyai volatile yang tidak terlalu signifikan. Gimana? Dia tidak terlalu banyak bergerak, harganya tidak juga membuat higher high juga tidak. Karena di sini kita bisa lihat bahwa dia punya tinggi itu sekarang di sini. Oke, dia punya tingkat high ini sekarang ada di harga 94 tengah-tengah, yaitu 94,44. Jadi selama dia masih dalam on track dalam artian itu dia masih di sini kan ada garisnya di sini, trendline-nya di sini. Selama dia masih bergerak di atas trendline ini, maka memang dia akan masih bergerak naik seperti itu. Jadi untuk US dollar sendiri masih dalam penguatan, di mana di sini masih bisa bergerak naik. Karena di sini ada strong supportnya di sini ya, di harga 93,72 ini. Jadi misalnya kalau di sini bisa di breakout oleh market harga di 94 ini, maka kemungkinan harga akan bisa menembus area 94,75 di sini.
Oke. Itu adalah skenario pertama. Skenario kedua adalah di sini bisa dibilang seperti ada double top di sini. Yaitu di sini ada top 1, lalu di sini ada top lagi 1. Oke, di sini ada double top, dan di sini merupakan neckline-nya sekaligus supportnya. Nah, jika ini berhasil di breakout supportnya, breakout-nya di breakout support dan sekaligus dia punya trendline naik ini di breakout, kemungkinan harga akan turun mengejar base selanjutnya itu di harga di harga ini, di harga 93,16. Oke, itu tadi untuk DXY. Seperti biasa, kita mulai dari analisa daily. Tapi kalau kita lihat versi time frame yang lebih besar itu di weekly, di sini sudah mulai membentuk seperti doji. Jadi memang di minggu depan itu akan menjadi penentuan di market, karena di minggu depan juga ada FOMC kan. Selain ada FOMC juga, di minggu depan juga akan ada core KPI. Itu tingkat inflasinya di Amerika seberapa besarnya, seperti itu. Jadi memang minggu depan ini mungkin akan kelihatan kemana arah pergerakan market, seperti itu. Oke. Kalau di H4 sendiri, dia masih, kalau range sideways, dia masih range sideways karena memang di kotak merah ini dan sampai di strong supportnya, seperti itu. Kalau di 1 jamnya sendiri, dia masih bergerak di situ-situ aja dulu. Dia tidak naik, dia tidak turun. Dan di sini kalau kita lihat pada saat dia NFP kemarin, harga sempat dibuat turun dan kemudian dipentalin naik lagi, dan 1 jam kemudian harga kemudian bergerak naik kembali dan sideways akhirnya sampai di market tutup, seperti itu. Jadi untuk case-nya di US dollar currency atau DXY, silakan teman-teman lihat di versi daily. Oke, di sini kemungkinan bisa membentuk double top juga bisa. Di sini bisa membentuk juga dengan pola ascending triangle, maaf. Di sini mungkin ada pola ascending triangle di sini. Oke. Nah, di sini mungkin ada pola ascending triangle, pola double top. Jadi silakan perhatikan nanti bagaimana pergerakan dari US dollar sendiri. Tapi secara tren, karena kita masih melihat trennya di sini ya, dia di sini kan masih trennya bullish. Jadi pandangan saya untuk US dollar sendiri memang masih bisa bullish. Walaupun dia turunnya masih bisa tahap koreksi, karena di bawah ini masih ada trend line-nya lagi satu di sini yang cukup lebar. Yang di bawah di sini, trend line-nya masih tinggi di sini. Jadi kalau yang tengah-tengah ini, yang di tengah yang naik sekali ini merupakan trend line tengahnya. Dan untuk trend line yang di bawah sebenarnya itu ada yang di bawah di sini yang jauh nih. Nah, ini merupakan trend line yang di bawah. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk DXY. Sekarang kan kita lanjut ke analisa pair Euro USD ya. Oke. Untuk Euro USD ternyata dia bergerak, memang masih bisa bergerak ke bawah sebenarnya. Dia masih sanggup untuk bergerak jauh ke bawah. Dan sebenarnya kita kemarin yang sempat trading di minggu lalu kayaknya ya, di minggu lalu sebenarnya bisa ke bawah karena dia breakout di sini kan, breakout di bawah di harga 15570 ini di breakout, kemudian harga bergerak turun ke bawah. Jadi kalau kita lihat secara daily, kalau kita lihat dia punya Fibonacci sekarang sebenarnya di sini ya. Untuk area ditahan memang dia masuk di sini di 156.640, dan dia sekarang bisa menuju base sampai ke, kalau kita tarik flipnya di sini, dia sebenarnya masih bisa ke area 1618-nya. Seperti itu. 1618-nya itu ada di base area 15159, seperti itu. Oke. Jadi untuk di Euro USD sendiri, karena dia sudah membuat yang namanya lower low, jadi kemungkinan harga dia masih akan naik sedikit, kemudian dia bisa turun jauh sampai ke 14893. Oke, karena apa? Karena kita lihat di daily, karena di sini kita melihat ada resisten di sini yang bagus sekali.
Ya, di sini ada resisten bagus di sini. Dan sebenarnya ada batasnya tuh sampai sini. Oke, kalau kita lihat plot area yang bagus untuk nanti itu sebenarnya dia bisa sampai sini. Udah jauh ya. Jika memang nanti harga bergerak turun yang cukup lebar seperti itu. Range-nya cukup lebar memang, tapi di sini memang cukup bagus untuk dia bisa turun jauh. Karena jika ini break lebih lanjut, dimana kan sudah di break, kemudian dia ada doji, kemudian dia mulai naik, kemudian bisa aja dia retest area yang ada di tengah di sini lagi sekali, kemudian dia baru bisa bergerak turun. Tapi jika ada dia bisa bergerak naik ya, harga masuk lagi ke dalam ini, ke dalam dia punya area resisten, dan kemudian turun sedikit, dan kemungkinan bisa dia harga akan naik. Jika harga seperti itu, maka kemungkinan harga bisa membentuk pola inverted head and shoulder di daily. Itu di sini left-nya, kemudian di sini head-nya. Jika itu benar-benar terjadi ya, di sini ada spike-nya nanti, kemudian harga bisa naik. Seperti itu. Ini hanya proyeksi saja. Tapi untuk kecenderungan memang untuk di Euro USD harga masih miris. Seperti itu. Kalau di H4, kita coba tarik garis trendline di H4 ya. Maka bisa. Ya, kalau kita coba tarik garis trendline di sini masih valid, masih lebar sekali sebenarnya. Masih sangat jauh dari trendline. Kalau kita tarik garis trendline lagi satu. Nah, garis trendline lagi satu sebenarnya dia sudah kena yang di sini. Tapi yang di mother trendline-nya di sini dia masih jauh ya. Jadi kemungkinan dia memang bisa masih naik sampai masuk ke dalam area resisten lagi. Jadi ketika dia bisa breakout trendline dan sekaligus dia punya resisten, maka kemungkinan harga bisa lanjut naik sampai ke harga 17.000 lagi, seperti itu. Tapi karena ini masih dalam kondisi downtrend yang cukup signifikan, jadi memang untuk selanjutnya masih bisa bergerak turun, seperti itu. Apalagi di sini kalau teman-teman lihat di sini ada sedikit pola head and shoulder ya. Di sini ada left-nya di sini, head-nya, kemudian right-nya di sini. Kemudian dia tembus neckline, dan kemudian sekarang dia mulai retrace sedikit. Kemudian nanti baru dia bisa bergerak turun. Kalau di candle 1 jam di sini kita tidak begitu melihat ada pola apa, kecuali di sini ada mungkin ada rising wedge di sini kayaknya ya. Ya, di sini ada rising wedge, jadi diperhatikan nanti ketika rising wedge-nya ini breakout ke bawah di candle 1 jam, maka fix itu akan bisa melanjutkan trennya turun seperti itu. Oke, itu tadi untuk Euro USD. Silakan teman-teman yang ingin screenshot ataupun di-share ke teman-teman yang lainnya bisa lihat seperti ini. Lalu kita akan lanjut ke pair GBP USD. Oh ya, sebelum itu kita NFP ya, seperti biasa NFP. NFP kemarin di mana jadi jam 20. Oke, di tanggal 20 ini berarti berbanding lurus dengan DXY tadi ya. Pertama harga dibawa naik, yang dimana yang di indeks dolar itu harga dibanting turun. Ketika harga dibawa naik, kemudian harga selanjutnya 1 jam kemudian dibawa turun, dibawa naik lagi, turun lagi, dan sideways di sini. Seperti itu. Sama berarti kayak di indeks dolarnya. Lalu sekarang kita lanjut ke GBP USD. Oke, untuk GBP USD sendiri, Fibonacci-nya masih berlaku ya. Tidak saya hapus untuk Fibonacci-nya. Dan untuk plan sendiri sepertinya masih sama. Ini tinggal saya pindahkan aja gini. Nah, untuk plannya mungkin sama seperti minggu lalu ya. Karena di sini dia retrace-nya ini sudah masuk ke area 618 dan di 0,5-nya seperti itu. Jadi di sini memang bisa bergerak turun lagi sampai ke
terjauhnya itu di 32.088. Karena kalau kita lihat di weekly, ya di sini ada base di sini, base yang bisa doji bukan doji. Ekornya ini bisa sampai di sini. Jadi merupakan itu proyeksi paling jauh dari GBP USD. Karena dia sudah masuk retrace-nya sudah bagus, karena dia bergerak sideways di Fibonacci 618 dan 50%-nya, harga masih bergerak sideways dan kemungkinan harga masih bisa bergerak turun. Tapi case jika ini bisa di breakout dan sekaligus dia menuju Fibonacci 78,6, maka harga kemungkinan bisa masuk ke bagian atas dari resisten yang ada di 37.323. Seperti itu. Kalau kita turunkan ke H4, kalau kita turun ke H4 di sini masih ada trendline kecil ya. Ini masih ada trendline-nya. Jadi dia masih bergerak signifikan, ditahan di harga yang sama. Di sini harga ditahannya itu sekitar di harga 36.442. Seperti itu. Jadi kemungkinan di sini bisa membentuk double top di sini. Top 1 turun, kemudian di sini ada top 2-nya. Jadi neckline-nya itu di harga 35.528. Ketika itu di break ke bawah, maka dia harus signifikan break juga trendline yang ada naik di sini. Harus menjadi itu dia akan turun lanjut jauh ke bawah. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke H1. Untuk di H1 untuk NFP kemarin ya sama lagi kayak euro. Harga dibuat tinggi naik, kemudian harga bergerak turun. Dan di sini harga dibawa naik sideways, tapi di sini harga lebih dibawa lebih turun lagi ya. Harga dibuat lebih turun lagi. Dan untuk di H1 di sini kita bisa tarik garis trendline sebenarnya. Oke, jika trendline ini benar-benar bisa di break ataupun harga nanti bisa bergerak di bawah trendline nanti ke depannya, maka harga akan berkonsolidasi di area kotak merah di sini yang besar ini. Itu di Fibo-nya tadi di 618 dan di 50%-nya. Dan ketika sudah sampai di dia break ke bawah trendline ini, maka kemungkinan harga akan lanjut turun sampai ke balik ke nol lagi. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk GBP USD. Silakan teman-teman yang ingin share analisa saya di GBP USD. Informasinya masih sama seperti minggu lalu, karena dia masih masuk ke dalam masa konsolidasi tepat di area golden ratio Fibonacci 618 dan di 50%-nya. Jadi memang di sini perlu perhatian lebih lanjut nanti ya, karena secara daily kita melihat ada candle hampir membentuk candle doji di sini. Karena harga penutupan dan pembukaan hampir sama seperti itu. Oke, itu tadi untuk GBP USD. Sekarang kita akan lanjut ke pair gold ataupun XAU USD. Oke, di sini menarik untuk XAU USD ternyata. Di sini ternyata ada penekanan harga yang cukup signifikan, di mana harga ternyata balik lagi masuk ke dalam area konsolidasi. Oke. Ternyata dia benar-benar cuma menyentuh aja di daily ini, cuma menyentuh 1774. Kemudian harga lanjut lagi turun. Nah, jadi di sini ini akan saya hapus bagian trend analysis-nya. Jadi kalau kita tarik Fibo-nya, sebenarnya di sini dia sudah masuk area Fibonacci 618-nya sebenarnya areanya. Tapi karena dia memang bergerak konsolidasi, jadi memang dia masih bisa bergerak konsolidasi ya, seperti itu. Lucunya adalah di sini kita di daily kita bisa melihat bahwa harga itu dibawa naik ke atas kan. Tinggi ini jauh. Sampai dibawa turun ke bawah. Kemudian harga dibikin balik lagi ke dalam area supportnya lagi seperti itu. Jadi memang di daily kita melihat bisa melihat bahwa di bawah ini para buyer banyak ada banyak buyer di bawah di sini.
di harga 17.50 ini banyak harga buyer yang ditunjukkan dengan adanya candle banyak ekor di bawah di sini ya, 1 2 3 4, ada 4. Dan di akhir NFP kemarin di hari Jumat ternyata tekanan seller itu masih ada. Itu ciri-cirinya adalah ketika dia kena 17.74, harga malah lanjut dibawa turun seperti itu. Seperti candle yang di tanggal 22 September, harga menyentuh resisten kemudian harga dibawa turun seperti itu. Tapi penutupannya sih belum sampai candle merah ya, seperti itu. Jadi kemungkinan di sini ada saya lupa di sini nama candle yang di sini saya lupa. Tapi untuk di daily karena dia masih bisa, kita akan lihat dia bergerak turun nih, lebih tepatnya bisa dibilang sideways ataupun turun. Jadi selama dia tidak break 17.74, maka dia tidak akan bisa lanjut ke 17.90. Nah, gitu intinya. Jadi dia masih bisa bergerak sideways segini-segini aja pun masih bisa. Karena di sini cukup berat untuk SAUUSD karena untuk polanya sendiri masih berat. Tapi jika dia breakout ke atas ya, breakout benar-benar 17.74 ini di breakout, baru dia bisa mengejar 17.90. Kalau dia breakout ke bawah, breakout harus 17.40 ya. 17.40 di breakout, baru dia akan lanjut turun sampai ke 17.27. Nah, ketika 17.27 sudah di breakout, ya dia akan lanjut turun jauh sampai ke 16.77. Jadi memang untuk benteng selanjutnya untuk para buyer selain ini 17.50, ada di 17.40 dan terakhir di 17.27. Ketika 17.27 sudah di breakout, sudah jebol itu tembok bayarnya, maka buyer akan switch pindah ke menjadi pasukan seller dan mengambil tujuan terjauh sampai di 16.77 seperti itu. Itu untuk di daily. Kalau kita lihat di weekly, candlenya masih berwarna merah di sini untuk di weekly, jadi masih belum jelas kemana arahnya. Kalau kita turunkan ke H4 di sini lucu seperti yang saya bilang tadi, harga push dibawa naik, kemudian 4 jam selanjutnya push dibawa turun, jadi memang balik ke area konsolidasi. Jadi memang ini adalah false breakout yang sesungguhnya. Oke. Tapi candle merah ini bukanlah candle gini apa namanya, engulfing, karena kita melihat candle H4 sebelumnya itu jauh lebih besar daripada candle yang ini, yang merah ini seperti itu. Jadi bukan candle engulfing ya. Tapi untuk powernya, setelah ada candle H4 selanjutnya ini ditutup di segini, maka sudah dipastikan power bullish yang ada di candle Marubozu ini itu habis. Oke. Candlenya powernya ini habis karena sudah dimakan oleh dua candle merah di sini. Walaupun sini ada yang kecil ya, walaupun sini ada yang kecil, tapi candle kecil ini sudah menutup daripada candle Marubozu yang hijau di sini seperti itu. Dan untuk di bagian bawah 17.40, mengapa saya bilang 17.40? Karena di sini ada candle H4 yang cukup besar. Jadi masih ada kekuatan buyer di sini yang menunggu di sini. Jadi seperti itu. Makanya ketika dia sudah dibuat turun sampai setengah daripada candle ini, kemudian harga dibanting membentuk engulfing, yaitu baru dia bergerak sideways turun lagi. Kalau di H1 kita benar-benar tidak ada pola, ini pure sideways segini jaraknya 17.63 sampai 17.50. Nanti titik tengahnya 17.56 dan harga close sekarang ini 17.57. Oke. Simpelnya seperti itu. Untuk di H4 juga sama. Ya tadi yang saya bilang dia masuk ke fase konsolidasi. Jadi pokoknya di gold itu ada 4. Kalau teman-teman ingin catat ataupun screenshot ya, boleh silakan. Kalau di resisten pertama 17.74. Support pertama 17.40. Resisten selanjutnya 17.60 dan support selanjutnya 17.27. Udah, itu adalah batas resisten support. Untuk range konsolidasi 17.63 sampai 17.50. Udah gitu aja. Tidak lebih, tidak kurang. Untuk tengah-tengah adalah 17.56. Sudah seperti itu. Jadi memang untuk gold petakan seperti itu. Karena supaya teman-teman tidak bingung nanti. Jadi untuk yang memang ingin strukturnya bagus, ini sudah saya plotkan di mana harga-harga yang bagus untuk biasanya para seller ataupun para buyer masuk ke dalam market.
seperti itu. Oke. Jadi itu tadi untuk XAU-USD ataupun untuk gold. Sekarang kita akan lanjut ke pair USD JPY, yang dimana di sini ada pair yen sekarang tepatnya ya. Ada pair yen, mana USD JPY. Oke, USD JPY ternyata dia terbang. Sudah close di atas sana. Oke. Jadi di sini karena USD JPY sudah terbang, jadi kita akan mencari, saya akan remove semua drawingnya, kita akan ulang analisakan di daily. Oke. Pertama kita di sini kan benar-benar di sini ada support di sini kan. Support 1 di sini. Maaf, resisten. Resisten 1 di sini, resisten 2 di sini. Dan ada resisten 3 di sini. Oke. Dan ini semua sudah di breakout. Clear? Semua ini sudah di breakout, berarti ini sekarang menjadi area support. Jelas dong. Sekarang kita akan cari di mana pemberhentian selanjutnya untuk USD JPY. Seperti biasa kita lihat ke kiri jauh ke atas, kita akan mencari fresh resisten di harga sebelumnya, yaitu di ini, bukan, sudah diambil. Signifikan drop kita ambil di sini ya. Memang target terjauhnya. Oke, di sini kita akan ambil untuk fresh daripada resisten. Oke, di sini memang masih bisa. Untuk di USD JPY sendiri, ini saya akan tarikkan areanya karena ini merupakan area resisten yang pernah terjadi di tanggal berapa itu saya nggak lihat. Oke, jadi ini target selanjutnya untuk USD JPY. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa safe haven yang lebih dicari di market, lebih tepatnya ataupun lebih banyaknya, yaitu adalah US dollar itu sendiri. Untuk support, ya untuk support inilah supportnya yang paling jelas ya. Untuk support terjauh jelas ini terdekat sampai sini. Oke, jadi supportnya ini sampai sini supportnya. Ini base area yang sangat mantap banget. Jadi untuk range konsolidasi bisa teman-teman lihat segini jarak konsolidasinya ya, dari 110 sampai 109. Nah sekarang dia kan sudah posisi breakout nih, breakout. Jadi kita tinggal mencari buy-nya. Buy-nya di mana untuk USD JPY? Buy-nya itu bisa pada saat dia retrace. Di sini kita bisa lihat bahwa harga benar-benar menjulang tinggi jauh ke atas. Kita tarik Fibonacci-nya, dia berhenti tepat di 0,32, hampir masuk ke 0,5 tapi tidak jadi. Karena dia sudah tertahan di area resistennya yang di sini. Oke, tertahan di sana. Kemudian harga mulai bergerak naik. Nah, sekarang kalau kita tarik balik Fibonacci-nya, oke, karena dia sudah break, jadi memang dia akan mengejar 1618, yaitu memang lagi sedikit masuk ke area 13 ini 113.124. Oke. Jadi memang kalau dia bisa naik ke atas, memang dia bisa, mungkin di sini dia akan mencapai 127 dulu. Di sini ada angka 127 yang lupa saya isi, mungkin nanti akan saya isi. Tapi di 1618-nya memang mendekati harga 113 seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin buy di USD JPY, silahkan pada saat harga retrace, kemungkinan sampai sini aja ya. Retrace dia punya resisten sekarang menjadi support ataupun bisa turun lagi sedikit. Dan di sana teman-teman bisa buy sampai sini. Ataupun bisa nanti kalkulasi lagi sekali, terjauh itu memang bisa sampai sini terjauhnya ya. Terjauhnya bisa turun sampai di 111 bisa. Nanti baru bisa dia naik sampai ke 113 seperti itu. Ini secara daily karena kita bisa melihat momentum dari candle ini cukup besar seperti itu. Kalau di H4
Oke, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada candle engulfing bullish. Yang dimana candle merah ini sudah habis dimakan oleh gini candle hijau di sini. Jadi memang kita akan mencari setengah daripada candle engulfing ini, berarti di harga 111.888. Itu bagus. Silakan teman-teman bisa buy di sana ataupun nanti bisa averaging buy lagi di harga 116. Seperti itu, oke? Dengan stop loss-nya palingan di ini target segini paling jauh. Stop loss-nya cukup di bisa bisa di sini ataupun bisa paling jauh di sini. Ini paling jauh stop loss-nya adalah di 1,110 ya, 210. Jadi untuk risk reward rasionya adalah 1:1,5. Jadi bisa ini cukup bagus juga. Silahkan pada saat dia turun nanti bisa lanjut untuk naik. Kalau di H1 memang dia masih bisa bergerak naik karena selama dia masih ada minor trendline di sini. Oke, di sini ada minor trendline-nya. Kalau ada minor trendline yang tidak di break, maka kemungkinan harga masih bisa bergerak naik. Seperti itu. Jelas ya, jadi untuk USD JPY silahkan yang ingin target buy silahkan di candle H4 ataupun di candle di time frame 1 seperti itu, maaf. Oke, setelah di USD JPY sekarang kita akan lanjut di pair yen. Selanjutnya adalah Euro Yen. Euro Yen. Oke, Euro Yen ternyata. Oke, sebelum itu kita lihat USD JPY lagi sekali ya, lupa. Untuk dampak NFP kemarin justru dibuat turun untuk USD, dan ketika market itu mencerna apa yang terjadi sesungguhnya di pasar, harga kemudian dibuat naik lagi. Dibuat naik tinggi lagi sekali. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke Euro Yen. Untuk Euro Yen ini banyak sekali gambarnya, saya bingung di sini. Untuk Euro Yen, bentar saya hapus-hapusin dulu. Ini filmnya juga saya hapus. Untuk trendline di sini akan saya pakai mother trendline-nya di sini. Oke, tepat. Untuk trendline dia untuk Euro Yen hampir masuk ke dalam fase trendline-nya di sini ya. Hampir nih, lagi dikit nih. Hampir masuk ke dalam trendline. Jadi siap-siap aja untuk Euro Yen yang bisa trading lagi. Bisa nanti untuk counter buy ataupun melanjutkan trennya untuk sell. Seperti itu, oke? Karena sekarang memang dia berada di area konsolidasinya dia yang cukup lebar. Area konsolidasinya cukup lebar, oke? Untuk next supportnya, memang supportnya itu ada di sini. Supportnya itu di harga 128.401. Oke, berarti ini di sini ada pola double bottom yang saya bilang sama. Kemudian harga bergerak tinggi, tapi dia tidak bisa lebih tinggi daripada ini, seperti itu. Jadi kemungkinan harga masih bisa bergerak turun asalkan dia tidak breakout ini ya. Jadi kalau misalnya besok itu harga breakout ini mencapai resisten, retrace masuk ke support lagi, maka harga akan bisa lanjut naik seperti itu. Tapi kalau ternyata dia malah cuma false breakout naik dikit kemudian turun, maka kemungkinan harga bisa lanjut lagi turun sampai ke 128. Seperti itu. 8,278. Ya, jadi itu tadi untuk Euro Yen di daily. Kalau kita turunkan ke H4, di H4 dia sudah seperti double bottom, kemudian dia breakout trendline, breakout neckline tepatnya. Jadi kemungkinan harga kan masih bisa bergerak
turun sedikit untuk retrace, kemudian dia bisa naik lagi. Yang penting diingat nanti di sini ada daily trend line-nya turun yang warna ungu tadi ini ya. Kalau kita ke pindah time frame 1 jam, untuk time frame 1 jam dia masih bisa condong bergerak naik ya. Ada satu trend line kecil di sini. Jadi memang mungkin dia akan bisa bergerak turun sedikit, kemudian baru dia bisa bergerak naik seperti itu. Jadi memang diperhatikan area trendline dan sekarang berada di area supportnya seperti itu. Kalau untuk NFP sendiri ternyata sama seperti USD Yen tadi, karena ternyata Yen itu lebih lemah dibandingkan semua pair seperti itu. Di sini bisa dilihat bahwa untuk di tanggal dari jam 21 ini harga langsung dibanting naik ke atas seperti itu. Oke, itu tadi untuk Euro Yen. Sekarang kita ke pair yang terakhir yaitu di Pound Yen ataupun di GBP JPY. Oke, di sini GBP JPY cukup banyak sekali coretannya. Bingung jadinya. Oke, untuk GBP JPY dia masih dalam on track gini ya, on track bullish. Jadi di sini karena sudah tidak valid lagi trendline turunnya, ini akan saya hapus trendline-nya. Di sini dia sudah breakout, dia punya resisten. Berarti sekarang dia akan menuju resisten selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu ada di area di sini, yang kemungkinan dia akan mulai sideways segini ya. Oke. Ataupun jika dia nanti breakout, kemungkinan dia akan mengejar resisten paling jauh yaitu di harga 155. Seperti itu. Jadi di sini trendline untuk di GBP JPY tidak patah ya. Mother trendline-nya yang warna merah ini tidak patah. Di sini bisa kita lihat bahwa harga turun masuk ke support, naik lagi. Harga turun lagi kena ke trendline, tapi harga lanjut mantul lagi ke atas. Seperti itu. Dan sekarang memang dia breakout berada di atas supportnya. Berarti sekarang ini menjadi area support. Nah, kalau kita turunkan ke H4, ya di H4 dia oke, kalau kita coba tarik garis trendline, oke, trendline-nya bagus. Jadi di sini hati-hati nanti bisa menjadi rising wedge nanti di H4 ya. Kalau nanti jadi ini rising wedge di H4, kemungkinan harga bisa turun lagi seperti itu. Kalau di H1 oke, mungkin di H1 lebih kelihatan ya. Oke, kalau di H1 mungkin lebih kelihatan rising wedge-nya. Dia sudah menyentuh bagian atas, kemudian dia mulai bergerak turun. Jadi memang nanti untuk teman-teman yang ingin buy, bisa pada saat dia menyentuh support lagi ya. Jadi karena kemungkinan di time frame kecil ini ada rising wedge yang bisa jadi, yang kemungkinan bisa jadi, yang mengakibatkan harga nanti bisa bergerak ke bawah dulu, breakout ini dulu. Nah, nanti yang ingin buy bisa pada saat menyentuh support 150, itu paling jauhnya. Karena kemungkinan dia ketika breakout rising wedge ini, sekaligus dia membreakout support di 151 seperti itu. Jadi next untuk bisa buy di 150.50 seperti itu. Untuk NFP sendiri tidak terlalu berdampak ya, untuk di GBP JPY tidak berdampak, tapi memang berdampak untuk pair yen itu sendiri. Berarti yen itu sangat-sangat lemah. Berarti untuk di USD JPY naik, euro yen juga naik, dan di pound yen juga naik. Jadi tiga pair yang ada yennya itu bergerak naik semua seperti itu.
Jadi kemungkinan untuk di pair yang di AUD JPY, CAD JPY, terus di NZD JPY kemungkinan semua itu bergerak naik. Karena di sini kita bisa melihat bahwa mata uang yen itu berarti sangat lemah sekali dibandingkan mata uang yang lain. Seperti itu. Oke, jadi sudah ada 6 pair yang tadi yang sudah saya bantu untuk analisa di video kali ini. Jika teman-teman ingin request pair apa yang ingin dianalisa di market outlook berikutnya, silakan teman-teman langsung ke kolom komentar, silakan request di sana ingin pair apa yang dianalisa di minggu depan. Seperti itu. Oke, jadi sekian aja untuk analisa market outlook minggu kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga dapat menghasilkan profit di minggu ini. Oke, terima kasih sudah like video ini dan sudah subscribe dan sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di market outlook mingguan minggu depan. Bye bye.